Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, uh, my students of Man Kota Singkawang. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan hari ini kita dapat bertatap muka, bersua walaupun tidak lewat tatap muka tapi lewat e-learning ini. Siswa-siswi sekalian, Man Kota yang Bapak banggakan, sebelum Bapak memasuki materi hari ini, Bapak ingin menyapa kalian karena rasanya sudah lama ya kita anak-anakku tidak bisa bersama dalam rangka mengikuti pembelajaran khususnya di tatap muka. Kalau tidak salah Bapak, kita terakhir the last meeting in the teaching learning process itu di bulannya akhirnya Februari menjelang awal Maret itu kita sudah terhenti pembelajaran kita. Karena apa? Karena saya yakini bahwa waktu itu pemerintah semuanya melarang kita untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dalam artian kena COVID-19. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di kesempatan hari ini kita dapat berkumpul khususnya di depan, apakah depan laptop ataupun di depan smartphone-nya. Yang jelasnya saya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyajian materi hari ini ataupun the first meeting bahasa Inggris wajib kelas 12 yang saya rancang, yang saya bikin ini mungkin masih banyak kekurangan sehingga anak-anakku menjadi kesulitan untuk memahaminya. Tapi bukan niatan Bapak untuk tidak memberikan materi yang sebagus mungkin, tapi inilah kemampuan yang Bapak bisa lakukan. Banyak sebenarnya yang ingin Bapak ceritakan tentang hal-hal berkenaan dengan e-learning ini, karena kalau tidak salah di e-learning ini kita dituntut untuk senantiasa untuk lebih optimal ya melaksanakan kegiatan pembelajaran lewat e-learning ini. Anak-anakku sekalian, khususnya anak IPA, mungkin anak-anakku IPA 1 sampai IPA 4, kayaknya kalian sudah mengenal Bapak dengan jelas ya, dengan maksimal, karena saya tidak salah ada beberapa semester yang lalu mengajar kalian, khususnya anak IPA yang sekarang sudah berada di kelas 12. Dulunya kita itu berada di kelas 11. Di semester pertama kita full ya studying, tapi di semester berikutnya untuk menjelang kenaikan kelas kita hanya bertahan di kelas atau hanya mampu bertahan di bulan Februari atau menjelang Maret sudah pandemi COVID-19. Tapi anak-anakku, walaupun kita seperti ini sebenarnya berat juga ya, Bapak harus membuat membuat bahan ajar seperti ini. Tapi alhamdulillah, yang pertama ingin Bapak ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, kepada Bapak Irwandi, kepada kepada Bapak Sutardi, terutama Pak Irwandi yang menjadi kepala sekolah baru kita ya, cukup piawai, dan tahun ini memang kita mendapat satu guru, sebenarnya bukan guru baru lagi ya, Pak Sutardi itu sebenarnya pernah dulu sekitar berapa tahun ke belakang pernah juga menjadi tenaga pengajar di Man Kota, waktu itu namanya Man Model. Habis itu beliau diminta mengajar di Man IC Sambas. Tapi kebetulan beliau itu asalnya dari Singkawang, tapi lumayan berat juga beliau harus ke Sambas dan ke Singkawang. Tapi alhamdulillah di tahun ajaran baru 2021 ini kita sedikit memberikan variasi yang luar biasa. Perkembangan IT di Man Model mulai meningkat, gurunya diberikan pelatihan tentang e-learning seperti ini, dan alhamdulillah hari ini seluruh dewan guru khususnya mulai dari kelas 10 sampai ke kelas 12 itu semuanya dalam pandemik ini ataupun dalam the new normal life ini
kita masih belum diperkenankan untuk anak-anak untuk melakukan pembelajaran di kelas. Baik anak-anak, nampaknya saya khususnya mohon maaf kepada anak-anak IPA, mungkin kamu bosan ya. Karena yang saya ajar di kelas 3 ini atau kelas 12, I am teaching not only science class, but I am teaching in the religion program and social program. Jadi saya tahun ini diberikan, I'm given opportunity to teach you, especially for religion and social class. Jadi anak-anak sosial, anak-anak IPS maksud saya dengan anak-anak agama, mungkin kita sering bertemu. We meet often at that time, but maybe we do not know one to another. Jadi by this time, sekarang saya coba untuk, saya pikir memperkenalkan dulu lah. Tadi untuk anak-anak IPA mohon maaf ya, mungkin saya sudah pernah memperkenalkan diri saya di kelas 11 dulu, tapi jangan tutup telinga ya anak-anak ya. Bagi yang sudah tahu dengan Bapak. Tapi bagi anak kelas agama dan anak kelas IPS, ini mungkin it is the first time we meet each other. I believe that everything will run well, and you can accept me as your teacher, and I can accept you as my student. Jadi tidak ada sebuah proses pembelajaran yang baik itu anak-anakku kalau antara guru, teachers and a student itu tidak punya hubungan yang bagus. Jadi sehebat apapun saya mengajar, tapi kalau kamu tidak mau, you do not want to accept me as your teacher, saya kira itu sia-sia saja. Jadi maka dari itu saya perlulah kiranya untuk memperkenalkan diri saya kepada kalian karena perlu ini perkenalan. Oke, ini my biodata. Jadi nama saya itu adalah Samsul. S itu sebenarnya bukan gelar ya anak-anak. Jadi bukan gelar Samsul SPD itu gelar saya, tapi S-nya itu bukan gelar, tapi itu they have a story sebenarnya. Dia punya sejarah, punya punya cerita yang unik. Karena mungkin saya boleh cerita sedikit lah, karena ini hari pembuka pertama. Mohon maaf kalau agak sedikit bosan. Nanti insya Allah materi akan kita selesaikan. Jadi mengapa nama saya itu ada S-nya? Kemarin when I was studying in my school, ketika di elementary school ya, in my village, this is my village ya, Serunai my village. Jadi ketika saya masuk SD itu ternyata there are the same name with me. The first is Samsul Bahri and the second one is Samsul. Nah, ini yang saya ini. Jadi to make easy for the teacher, jadi guru itu biar gampang to remember two students with the same name. So the teacher try to differentiate, and then he asked me, "Who is your father?" Saya jawab, "My father is Sarpawi." Okay, I put it the end of your name Samsul S. Okay, because your father name is Sarpawi. It can be abbreviated by S. Okay, jadi masuklah nama saya Samsul S itu. Ternyata nama ini anak-anak, ini segera pengetahuan di luar nalar kita, di luar konteks, tapi apa-apa. Jadi nama Samsul itu ternyata mulai dari SD itu memang ada S-nya nih anak-anak nih. Nah, Bapak kasih nih. Jadi S-nya sudah ada. Ternyata ini ngikut terus. Begitu I graduated from elementary school in my village, Serunai. Ternyata when I enroll in a junior high school, itu ternyata masuk SMP, tamat SMP pun nama ini muncul juga tetap di sertifikat saya atau di ijazah saya. Jadi akhirnya saya terimalah, I accept this dengan senang hati. Masuk SMA saya lagi ya, masuk SMA terus, masuk SMA pun saya juga muncul juga S-nya. Jadi muncul S-nya. Terus sampailah saya masuk ke perguruan tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP ini, mengambil program bahasa Inggris Untan. Ternyata tamat pun nama ini S-nya tak muncul. Jadi artinya nama S itu bukan gelar atau apa, tapi nama orang tua saya. Sudah almarhum ya, beliau doakan mudah-mudahan beliau tetap diterima oleh Allah. Amin. Anak-anak yang berikut, saya lahirnya, I was born. Saya lahir di desa saya ini. Saya ini orang kampung, I'm villagers ya. Saya bukan orang kota aslinya, memang saya orang kampung. Kampung saya ini sebuah kampung yang terpencil. Mengapa dikatakan Serunai? Ternyata they have a story.
Jadi kampung saya itu punya cerita, hampir sebagian kampung saya itu adalah orang Chinese, maka salah satu alat tradisional Cina itu namanya serunai. Jadi akhirnya dinamailah kampung saya serunai karena ada satu tradisional Cina itu namanya seruring kayak serunai, ya seruring sungai namanya. Saya lahir di tanggal 12 Agustus tahun 1972, berarti sekarang sudah hampir memasuki 48 tahun, nanti insya Allah di bulan Agustus usia saya 48 tahun. Ini background education saya memang tamatan dari FKIP Untan Pontianak tahun 98, tidak saya tuliskan di sini. Profesi saya saat ini, anak-anak ketahui, saya adalah seorang guru bahasa Inggris di Mankota. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, work experience saya ini. Jadi pengalaman kerja saya juga banyak ya, banyak dalam artian ya berawal dari hal-hal yang sangat sederhana, tapi inilah yang menggembleng saya sampai saya bisa juga mengajar bahasa Inggris walaupun tidak sempurna mungkin ya anak-anak ya. Pengalaman saya tahun 1995 sampai 1998 saya itu pernah menjadi educator ataupun semacam ya pendidik lah, yaitu di Gajah Mada English Course ini di Pontianak, saya lupa mengasihkan ini. Jadi tahun 98 sekitar 3 tahunan saya itu mengajar menggembleng anak-anak dari mulai level elementary sampai level advance sudah saya tangani di kursus bahasa Inggris Gajah Mada Pontianak. Disitulah menggembleng saya sampai bisa juga mengajar. Terus berikutnya tahun 2000 sampai 2004 saya juga pernah mengajar di SMK M. Safiuddin Singkawang. Kalau anak-anak tahu di Jalan M. Safiuddin Singkawang itu ada kan SMK. Nah, jadi saya juga mengajar di sana sekitar 4 tahunan. Terus tahun 2003 sampai tahun 2002 maksud saya, sampai 2003 saya pernah juga menjadi tenaga dosen di Akademi Keperawatan Singkawang atau disingkat dengan Akper ya. Terus di tahunnya berikutnya juga ada tahun 2003 sampai 2015 saya juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Singkawang. Dari tahun 2017 sampai sekarang saya ini masih menggeluti di dunia broadcaster. Apa itu anak-anak broadcaster? Broadcaster itu artinya penyiaran. Kebetulan saya ditunjuk juga untuk mengasuh ada beberapa mata acara di radio yang saya gandrungi dan saya ingin menjadikan bahasa Inggris Kota Singkawang ini lebih baik. Jadi saya mengasuh salah satu acara yang namanya English Chit Chat Program setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 10. Di situ saya digembleng di situ saya memberikan bentuk segmen siaran bahasa Inggris yang sekarang sudah mulai digandrungi anak-anak Kota Singkawang. Jadi anak-anak Kota Singkawang yang kepengen juga belajar bahasa Inggris silakan nanti kunjungi ataupun langsung mendengarkan di Radio Ravensi 107,7 FM atau juga bisa di laman websitenya yaitu di ravensi.caster.fm. Jadi lewat radio ini banyak juga sih anak-anak man model, anak man kota maksud saya yang sudah kita terbitkan. Fahira kemarin sudah menjadi the best broadcaster. Terus juga ada nama si Zaki ya. Zaki itu juga menjadi the best broadcaster. Jadi radio ini juga punya peran besar. Terus kemarin juga radio di 107,7 FM. Liburan kemarin pandemik itu ada pembelajaran lewat radio. Jadi anak-anak yang tidak bisa belajar secara tatap muka kita tentukan nanti radio. Terus dari 2000 sampai sekarang, jadi saya masuk ke MAN itu tahun 2000 ya anak-anak ya. Jadi tahun 2000 I started teaching there. I have taught in MAN Kota Singkawang itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi automatically I have taught English in MAN Kota. Dulu namanya MAN Model, MAN Kota, MAN 1 dan banyak perubahan. Berarti kurang lebih at least 20 years. Ya, 20 tahun saya mengajar bahasa Inggris di Man Kota. Baik anak-anak, moto saya dalam hidup make a better life, buatlah hidup itu lebih bermanfaat, lebih baik. Jadi kita membuat kehidupan kita itu tidak hanya untuk diri kita pribadi, tapi buatlah kehidupan kita untuk orang lain juga. Jadi ini moto saya. Lanjut anak-anak, kita masuk ke materi. Kebetulan hari ini saya akan menyampaikan satu materi dengan judul offering service. Jadi unit 1, offering service atau help itu memang di kelas 3 saya lihat di silabusnya. Di silabusnya memang offering service dan help. Jadi anak-anak, bagaimana kita cara menawarkan bantuan atau layanan ya, kepada orang lain. Mengapa itu perlu dilaksanakan? Karena bagaimanapun ada caranya sebenarnya untuk menyampaikan
menawarkan bantuan ataupun pelayanan pada orang lain. Jadi kita tawarkan. Jadi apa fungsinya? Jadi fungsi anak-anak kita mempelajari offering service and help itu, yang pertama, after studying this chapter atau after studying this material, anak-anak itu dituntut untuk nantinya bisa mengidentifikasi satu persatu nanti nih, may help tuh gimana cara menggunakannya, accepting tuh gimana. Jadi setelah itu ada manfaat dan ada kegunaan anak-anak mempelajari offering service and help. Jadi seperti yang kita tahu di akhir nanti, at the end of this lesson, the student are hopefully can feeling grateful for having opportunity to learn and speak English appropriately and fluently. Jadi nanti ujung-ujungnya ya, ujung materi kita ini, anak diharapkan untuk bisa menyatakan rasa terima kasih, menyatakan rasa kesempatan untuk bisa berbicara bahasa Inggris secara lancar. Oke, jadi targetnya nanti ini, the last target of this material is the student can speak fluently or appropriately. Oke, anak-anak kita pelajari, kita bahas satu persatu setiap materi ini. Yang pertama kita menggunakan, kalau kita ingin menawarkan tawaran ataupun bantuan, jadi kita boleh menggunakan ungkapan yang sangat bagus ini. May I help you? Agak ditinggikan saja. May I help you? May I help you itu artinya bolehkah saya membantu kamu. Jadi kita tawarkan. Jadi jangan nyelonong, misalkan anak-anak. Kita harus tanya dulu. We have to ask a person whether they need or not about our help. Jadi jangan sampai kita mengatakan langsung nyelonong bantu. Siapa tahu dalam sebuah kebudayaan. Jadi belajar bahasa Inggrisnya anak-anak tidak hanya sekedar belajar bahasanya, tetapi juga kita belajar budaya, atau we have to learn about the culture. Jadi rasanya sangat tidak etis. Misalkan orang itu memang sepertinya that people seem need our help. Orang itu sepertinya perlu dari mungkin situasi yang ada. Orang itu mestinya memerlukan bantuan kita. Tapi alangkah bagusnya anak-anak, kita itu harus memberikan tawaran dulu. Tawaran apa? Tawaran bantuan. Tawaran bantuan seperti apa? Makanya kita gunakan may I help you? Kita tanya dia, boleh enggak saya bantu kamu? Kalau dia ingin tawaran kita diterima, jadi makanya di responsisnya itu, anak-anak yang ini nih, responsisnya itu ada dua macam anak-anak. Ada accepting dengan declining. Karena tidak semua tawaran yang kita berikan kepada orang yang kita tawari bantuan itu akan menerima. Bisa saja dia menolak. Misalkan, may I help you? Bisa saja dijawabnya ini, declining. No, thanks. Mohon maaf ya, kalau bahasa singkatnya cemak juga muka kita. Tahu ke cemak? Cemak itu sesuatu yang unhappy time. Jadi ketika kita memberikan tawaran kepada orang lain, tapi orang lain itu jawab dengan menolak, dengan declining, kan tidak nyaman juga. Tapi perlu, apakah semua offering self and help itu harus direspon positif atau direspon accepting atau jadi tergantung dengan suasana. Makanya kita harus bertanya dulu. We have to ask first the person that we are going to help. May I help you? Kebetulan dia nerima dengan hati yang lapang, dengan setuju. Yes, please. Nah, ya. Jadi ada aturan. Jadi may I help you itu artinya bolehkah. Jadi di sini ada unsur apa? Unsur permission. Apa itu permission? Ada unsur izin. Minta izin, may I. Bolehkah saya? Kalau bolehkah saya itu memang memasuki unsur izin atau permission atau allowance kalau tidak salah. Ya. Yang kedua anak-anak, kita sering mengungkapkan kata what if I help you carry the bag. Ini cukup sopan sebenarnya. What if I help you carry the bag. What if itu sebenarnya kalau kita terjemahkan jangan apa jika. Ini sulitnya anak-anak belajar bahasa Inggris. Jadi tidak bisa juga bahasa Inggris ini kita translate. Kita terjemahkan kata per kata. Tidak bisa. Jadi memang kita belajar bahasa Inggris itu tidak hanya belajar secara kata per kata. Kalau kita terjemahkan secara word by word, ini what if itu artinya apa jika.
Apa jika saya bantu kamu membawa tas itu? I think the translation is not logic. Jadi terjemahan menjadi tidak masuk akal atau unreasonable, tidak masuk akal. Tapi what if ini sering diterjemahkan oleh pakar-pakar bahasa Inggris atau orang-orang yang tahu tentang bagaimana jika. Kalau bagaimana jika kan sebenarnya pakai how if. Nah inilah, kalau mau ditanya sejarahnya ini panjang juga, tapi saya pikir kita tak perlulah sampai ke situ. Tapi kita yakini what if itu artinya bagaimana jika. Bagaimana jika saya bantu kamu membawakan tas itu? What if I help you carry the bag? Minta izin dulu kita. Kita tanya dulu, apakah dia akan bersedia? Oh, ternyata diterima, accepting, diterima, menerima ya, karena responsif. Diterimanya, certainly, thank you. Certainly itu ada tentu saja. Tentu saja. Terima kasih. Biasanya paling bagus diucapkan terima kasih di ujungnya. What if I help you carry the bags? Certainly. Thank you. Ini sopan sekali. Oke, yang berikutnya anak-anak, ini masih banyak materi kita ya. Yang berikutnya pakai can I help? Nah, bertanya juga nih. Can I help you solve the exercises? Atau the exercise. Can I help you solve the exercise? Can I ini terjemahannya sudah tahu anak-anak semuanya ya. Bolehkah, bisakah saya? Bisakah saya bantu kamu solve? Solve itu artinya memecahkan. Ya memecahkan ataupun membantu kamu. Bisakah saya bantu kamu memecahkan latihan itu? Maksudnya latihan ini maksud kayak ada kayak PR, kayak apa gitu namanya exercise. Terus dijawab ini yang jadi pernah diperdebatkan oleh anak-anak kelas 3 terdahulu dan saya hanya senyum-senyum saja. Tapi saya pikir memang apa yang anak-anak kelas 3 tahun lalu perdebatkan memang logik juga sih. Ini kan jelas, ini kan accepting anak-anak ya. Kalau nama accepting itu ada nerima. Kalau nerima itu biasanya hubungan identik dengan yang positif, ya kan? Kalau declining itu artinya menolak. Menolak tuh identik dengan yang negatif. Negatif tuh kan banyak sekali ya. Yang negatif tuh kayak no, kayak don't, kayak isn't, is not. Itu pokoknya yang not atau no itu biasanya related with the negative thing. Tapi kalau yang tidak ada no atau apa, itu anak-anak ternyata tidak ada hubungan dengan positif. Bagaimana dengan yang ini? Ternyata anak-anak, kalau ada orang mengatakan can I help you solve the exercise ataupun sejenis pertanyaan can I help you, tiba-tiba dia menjawab no, I don't mind at all. No, I don't mind at all itu memang secara kasat mata kita memang unsur negatif. Tapi mengapa dia seolah-olah menerima? Karena maknanya yang kita pahami anak-anak. Maknanya, makna no, I don't mind at all itu artinya sama dengan tidak. Saya tidak keberatan sama sekali. Jadi saya tidak keberatan sama sekali itu sama dengan hal yang positif ya. Jadi hal yang positif. Jadi anak-anak walaupun di situ ada unsur negatifnya itu ternyata dia mengandung yang positif. Yang berikutnya anak-anak, mohon maaf ya anak-anak ya, ada kedengaran anak kecil kebetulan ada di rumah. Jadi lagi nangis apa ya. Kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah what can I do for you? What can I do for you itu juga mengandung pengertian yaitu apa yang bisa saya bantu untukmu. Seharusnya ada tanya ya. What can I do for you? Jadi apa yang bisa saya bantu untukmu ini juga masalah menawarkan bantuan. Ya, menawarkan bantuan. Jadi yang tawarkan apa yang bisa saya bantukan? What can I do for you? Ya. Apa yang saya bisa lakukan untukmu? Jadi ini sebenarnya salah nih anak-anak ya. Mohon maaf nih. Bapak betulkan dulu ya. What can I do for you? Misalkan jawabannya ini harusnya yes please ya. Tapi tidak apa-apa, saya betulkan dulu ya anak-anak ya. Tapi tidak apa, ini sudah jadi. Jadi ini sebenarnya yes please. Yang berikutnya, what's the problem? What's the problem? Menanyakan what's the problem pun sebenarnya anak-anak juga menawarkan bantuan. What's the problem? Ada masalah apa? Ketika orang lagi sibuk atau apa, kita tanya, what's the problem? Ada masalah apa? Jadi kan seolah-olah kita menawarkan bantuan. Itu semuanya menawarkan bantuan dalam bentuk positif atau menawarkan bantuan dengan direspon positif maksudnya. Yang berikutnya adalah menawarkan bantuan yang direspon negatif. Negatif artinya menolak. Would you need my help?
Would you need my help ini? Sudikah kamu mendapatkan atau memerlukan bantuan saya? Mau enggak kamu saya bantu gitu maksudnya. Ternyata dia enggak mau, nak. No thanks. Jadi ketika tidak mau, itu namanya declining. No thanks. Tak perlu bantuan. May I check your computer? Boleh enggak saya memeriksa komputer Anda? Dia jawab apa? Dia jawab, no thanks, I can manage. Saya bisa menanganinya sendiri. Yang berikutnya, do you mind if I take you home? Do you mind if I take you home? Misalkan di jalan anak-anak gitu ya. Kebetulan kawannya pakai jalan kaki, kamu pakai motor, pakai mobil. Kamu berikan tawaran bantuan ataupun pelayanan ya. Ya, tawaran bantuan. Do you mind if I take you home? Apakah kamu keberatan jika saya antar kamu pulang? Ya, jadi tidak semua ya anak-anak yang pakai jalan kaki ditawari tumpangan gitu ya, lalu dia menjawabnya positif, tidak selamanya. Nah, bahkan ini, do you mind if I take you home? I'm sorry, you may not. Kan? Dia bilang, mohon maaf, kamu tidak bisa. Do you mind if I make you lunch tomorrow? Apakah kamu keberatan jika saya buatkan kamu makan siang besok? Nah, ini seolah-olah menerima, ya that would be nice. Itu bagus sekali. Nah, di sini dia muncul yang menyatakan ini istilahnya apa nih? Menyatakan dia tidak mau. But I can handle it myself. Thanks. Oke. Jadi anak-anak, inilah dia semua penjelasan tentang offering service dan help. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke vocabulary builder ataupun kosakata yang akan kita munculkan ya. Jadi anak-anak, look at this word and phrases, write down the meaning. Jadi ini sengaja memang tidak saya isikan ya anak-anak. Ini nanti tugas kamu nih nanti didengarkan terus. Nanti materi saya ini kan bisa juga di-download nanti bisa didengarkan di channel YouTube saya itu Samsul Sabawi. Nah, tapi yang jelasnya ini kita isi nanti nih. Kita extended family itu apa artinya? Terrific itu apa artinya? Ya, decorate itu apa artinya? Tapi tidak apa-apa, ini sebagai contoh. Misalkan extended family itu diartikan sebagai keluarga besar. Ya, extended family itu artinya keluarga besar. Apa itu keluarga besar? Keluarga besar itu adalah keluarga yang terdiri di situ ada ibu, dari mother, father, children, bahkan ada grandpa, grandma. Itu namanya extended family. Jadi keluarga besar. Jadi dalam keluarga itu besar, tidak hanya bapak, anak, dan ibu. Ternyata di situ ada juga kakeknya, ada juga neneknya. Itu namanya extended family. Lawan dari extended family ini tidak saya tuliskan di sini adalah nuclear family. Nuclear family itu adalah keluarga inti. Keluarga inti artinya bapak, ibu, anak. Decorate itu artinya terrific. Terrific itu lebih diterjemahkan sebagai sesuatu yang hebat, ya hebat. Ya. Decorate itu artinya menghias. Belly, nah ini anak-anak yang tak tahu belly ini. Belly ini artinya adalah perut, bukan stomach saja yang katakan perut ya. Nah, get well artinya membaik, suppose ini diharapkan. Due date itu artinya batas waktu. Approaching itu artinya mendekati, destination itu artinya tujuan. Sedangkan awkwardly dari kata awkward itu artinya canggung, rancu. Awkwardly itu artinya dengan canggung atau dengan rancu. Ini semuanya anak-anak. Lanjut di pronunciation, ikuti saya ya anak-anak ya, kita baca sama-sama sambil kamu mengikuti di rumah. Ikuti saja apa yang ingin saya sampaikan. Extended family. Jadi ada extended family. Fantastic. Preparation. Decorate. I'd love to. Terrible. Stomach. Terrific. Hurt. Due date. Initiative. Paper it. Touring. Concert ticket. Nah, ini nanti dilatih anak ya di rumah, dibaca berkali-kali. Karena ini nanti ada hubungannya dengan beberapa dialog nanti di kemudiannya. Lanjut lagi, kita masuki dialog di sini. Ada dialognya.
Ya, dialog 1 kita disuruh untuk observe the dialogue. Nah, jadi ini kita disuruh mengobserve, artinya mengamati dialog. Ada Dr. Nahda dengan Fata ya. Jadi kamu nanti yang perlu kamu garis bawahi atau perlu perhatian adalah utilized expression. Ungkapan yang diketik miring namanya utilized expression. Jadi saya baca dulu ya. Ada Dr. Nada dengan Papa. Kata Dr. Nada, "Hello." Kata Papa, "Hello, doctor. You look terrible. What can I do for you?" "I can't go to school today." "Oh, I'm sorry to hear that. What's the problem?" "My stomach hurt terribly. I think I have a fever as well." "Okay, let me check your stomach." While the doctor put the stethoscope in the Pata's belly and strike it lightly. "Does it hurt? Does it hurt here?" "No, that one." "Here?" "Yes, that's really terrible." "All right then, I give you a prescription. You have to take the pill 3 times a day, okay?" "Okay, doctor." "Good. Get well soon, Papa. Bye." "Thanks a lot. Bye, doctor." Oke, jadi dialog ini anak-anak ada beberapa yang diketik miring. Ini ungkapan memang seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Yaitu di situ ada ungkapan menawarkan, offering help. Offering help itulah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam berbagai dialog. Nah, jadi dialog yang yang baru saja kita buat tadi, ya. Nah, seperti yang tadi ini kan, dialog ini kan. Nah, dialog ini nih ternyata ada kata what can I do for you? Hello doctor, you look terrible. Kamu kelihatan terrible. Kata ada terrible. Terrible artinya di sini lebih pada mengerikan, menyakitkan. Kamu kelihatan tidak nyaman lah gitu, terrible ya. What can I do for you? Apa yang bisa? Inilah yang dikatakan sebagai menawarkan service atau help. Menawarkan bantuan. Kata papa bilang, "I can't go to school today." Saya tidak bisa pergi sekolah hari ini. Terus ditanya lagi sama "Oh, I'm sorry to hear." Jadi, kalau kita ingin mendengar sesuatu penderitaan orang lain, keluh kesah orang lain, kita harus sering-sering menggunakan kata "I'm sorry to hear that." Saya kasihan, saya prihatin mendengar itu. Baru ditanya lagi, "What's the problem?" What's the problem pun seperti yang saya buatkan tadi di awal tabel tadi. What's the problem pun itu menyatakan permasalahan. Sama juga dengan menawarkan bantuan. Apa masalahnya? Jadi ketika what's the problem? Apa masalahnya? Pasti orang itu akan menjelaskan. Kata papa bilang, "My stomach is hurt terribly." Perut saya itu sakitnya terribly. Terribly itu artinya sangat menyakitkan. Saya kira saya juga a fever. Fever ini artinya demam. I think I have a fever as well. Saya kira saya juga kena demam. As well itu biasanya diartikan juga. Oke, kata ini jawabannya ya. Oke. Let me check your stomach. Oke. Jadi ini adalah ungkapan yang digetik miring, ini juga jawaban dari kata what's the problem. Oke, let me check your stomach. Jadi sambil dokter meletakkan stetoskop itu alat pemeriksa dokter yang biasa ke telinga itu, ke perutnya si papa. Sambil menarik pelan-pelan, menggeserkan. Ya, sambil menarik pelan-pelan lalu dia tekan, "Does it hurt?" Apakah yang ini sakit? Kata papa, "Not at all." Tidak sakit. No, that one. Tidak. Kalau sini, here, yes, really terrible. Ya, benar-benar menyakitkan. Alright, then. Oke lah demikian. I will give you a prescription. Saya kasih kamu prescription itu anak-anak artinya itu ya, resep. Nah, you have to take the pill. Kamu harus minum obat itu 3 kali sehari, oke? Oke, dokter. Oke, itu dialog 1. Kita lanjutkan dengan dialog 2. Nah, sama juga nih. Kita lihat juga. "Hello, sir. May I help you? Where is your destination?" "Halo, Pak. May I help you?" Saya baca dulu ya. "Hello, sir. May I help you? Where is your destination?" "Yes, I need to go to Jakarta." "How long it will take from this bus station?" "Is it this Arjosari station?" "Yes, this is Arjosari bus station."
It takes about 22 hours from here to Jakarta. What time it will take leave? It will leave at 2:30 p.m. So you just need to wait for 45 minutes. Do I have to change buses after arriving in Jakarta? After arriving at Lebak Bulus terminal, you have a lot of options to reach your final destination. You can get it in the Transjakarta bus, Metro Mini, Bajai, taxi, or several ojek. You can ask the bus driver there. Thank you. I will buy the bus ticket then. Wait a minute, please. I process it quickly. Okay. Oke, anak-anak. Jadi dialog dua ini anak-anak, ada juga masih diketik miring nih. Mana? May I help you? Ya kan? Nah, jadi may I help itu juga salah satu menawarkan bantuan. Jadi isi dari dialog dua ini semuanya memaparkan tentang memberikan bantuan ya anak-anak ya. Jadi nanti dibaca lagi. Ya. Oke, yang berikutnya adalah dialog 3. Sama juga dialog 3 nih. Nah, ini kan kata dia dengan Rija. Have you heard that due date for the final project is extended? No, it is not true. Yes, it will be due next month. That's wonderful. I haven't even started yet. Would you need my help? No, thanks. I'll do it as soon as possible. I know that you are as busy as I am. Okay, just let me know if you need my help. Mana bentuk ininya? Ternyata ini anak-anak. Would you need my help? Perlu enggak kamu bantuan saya? Jadi jawabannya jawaban menolak ya anak-anak. Namanya itu declining responses. Apakah kamu pernah mendengar bahwa batas waktu tugas akhir kita itu diperpanjang? Kata Risa, tidak. Apakah itu benar? Kata dia, ya itu benar maksudnya. Itu akan diperpanjang sampai bulan depan. Wah, bagus itu. That's wonderful. Mengapa dikatakan bagus? Karena I haven't even started yet. Saya bahkan belum memulainya atau mengerjakannya. Would you need my help? Dia pun menawarkan bantuan atau pelayanan kepada si Riza. Dia bilang tapi Riza juga tidak menerima. Berarti Riza itu mendeclining. No thank. Tidak, makasih ya. Biasanya kalau kita menolak senantiasa gunakan kata thank. Terima kasih. I'll do it as soon as possible. Saya lakukan ini sesegera mungkin. I know that you are as busy as I am. Oke, kata dia. Oke, just let me know if you need. Oke lah kalau demikian. Kasih tahu saja kalau kamu perlu bantuan. Jadi yang 3 udah. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Ada Harmada dengan Diana. Oke. My extended family is going to a surprise birthday party to my grandmother next week. Wow, that sounds great. How old is she? She'll be 75 August 13. Really? I didn't know that she was that old. I thought that she was still around 60. She looked much younger. Thanks. What if I help you with the preparation? Oh, it's very nice of you, but I'm going to do it my sister. Thanks for the offer. Okay, no problem. Oke anak-anak, di dialog 4 pun dimunculkan bentuk tawaran. Kata Hamada, keluarga besar saya itu akan mendapatkan ulang tahun yang mengejutkan. Pesta ulang tahun yang mengejutkan untuk kakek saya minggu depan. Kata Diana, wow, kedengarannya itu luar biasa. Berapa sih umurnya? Neneknya maksudnya, bukan kakek ya, nenek grandmother. Berapa sih umurnya? Dia itu akan berumur 75 tahun menjelang tanggal 13 Agustus nanti maksudnya. Benarkah? Saya tidak tahu bahwa dia setua itu. Tapi saya kira dia itu masih seperti. She was still around. Masih seperti 60 tahun. Dia kelihatan much younger. Lebih muda. Dia bilang, Hamada, thanks, makasih. Ya. Kata Diana. Diana pun menawarkan bantuan nih. What if I help you with the preparation? Bagaimana jika saya bantu kamu untuk persiapan itu? Maksudnya persiapan ulang tahun tuh. Untuk birthday party-nya. Dijawab. Tapi anak-anak perhatikan jawabannya. Oke, it's very nice. Betapa baiknya kamu. Bagus ya anak-anaknya ketika orang menawarkan bantuan. Walaupun bantuan itu nanti kita tolak. Seharusnya bantuan itu kita warnai dulu. Kita berikan sesuatu pemanis. Jangan langsung. I'm going to do with my sister. Jadi itu kelihatan. Bisa saja sih I'm going to do. Ini ya anak-anak gunakan. I'm going to do with my sister. Saya akan lakukan dengan kakak saya. Tapi kan kelihatannya kasar.
Jadi dalam bahasa Inggris itu ada unsur kehalusannya juga. Jadi ketika orang menawarkan bantuan kepada kamu, kalau seandainya kamu ingin menolak, berikan pernyataan atau jawaban yang lembut. Misalkan, oh, it's very nice of you, but I'm going to do it with my sister. Thanks for the offer. Bagus lagi nih. Terima kasih ya atas tawaran. Tapi kan ujung-ujungnya menolak nih anak-anak nih. Kita perhatikan. Ya kan menolak kan? Walaupun diawalinya dengan betapa baiknya kamu, tapi saya akan lakukan dengan kakak saya itulah yang disebut dengan declining, menolak secara halus sampai dikatakan thanks for the offer. Terima kasih atas tawaran. Oke, no problem. Oke anak-anak, saya kira ini sudahlah ya karena materi kita pertama ini. Jadi anak-anak pada pusing juga. Nanti anak-anak ini dikerjakan anak-anak ya. Nanti dikumpulkan ketika tatap muka ya anak-anak ya. Jadi question ini kan sudah ada anak-anak nanti download, ini kan bisa di-download. Nah, nanti anak-anak tinggal kerjakan. Dialog 1 tuh di manakah percakapan itu berlangsung. Jadi dialog 1 di mana, dialog 2 di mana, sampai dialog 4 di mana. Apakah hubungan antara pembicara dari dialog 1 si A dengan situ, apa hubungannya dokter dengan papa tadi kan ada pasien dengan dokter dan seterusnya. Terus yang ketiga anak-anak dan seterusnya sampailah ke nomor 10 anak-anak. Oke. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Thank you very much for your time. Dan kita ketemu lagi pada meeting atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi